Jumpa lagi di rumah di hari ini dan di malam hari ini. Hari ini kayaknya edisinya agak beda dikit. Ya. Kita ngambil seorang perempuan hebat Indonesia. Hadir kak. Itu dia. Tangguh. Nah, karena saking spesialnya juga, saya hari ini kebetulan nggak pakai juga topi. Originalitas harus dikedepankan. Betul. Nah, yang penting happy ya kan? Nah, kita kedatangan teman lama, sahabat lama kita juga, ya, seorang pemilik media online anekafakta.com. Langsung aja Bung ya. Langsung ya Bu. Kulik. Ibu sedang perkenalkan diri. Ya, perkenalkan diri Ibu. Selamat malam, saya Eva Ardiani, pemimpin redaksi dari anekafakta.com. Lanjut. Memang anekafakta.com ini belum lama ya, berdiri baru seumur jagung, baru berusia 3 tahun. Tapi alhamdulillah pembacanya sudah sampai ke luar negeri. Pokoknya kalau di kota Tangerang, Banten, Jakarta dan sekitarnya, siapa yang nggak kenal anekafakta.com? Luar biasa. Tadi ibu siapa kita namanya? Ibu Eva. Ya ibu kita ini. Ibu ya, kalau cowok bapak ya. Saya tuh banyak dipanggil macam-macam. Ada dipanggil emak, dipanggil ibu, dipanggil teteh. Ada semua manggil ya kan. Bu Eva, Bu mau nanya dikit nih ya. Anekafakta.com perempuan ya. Pemimpin. Iya. Sama satu lagi sebelum lupa. Mulai hari ini. Orkes TV. Iya, Orkes TV kita barengan dengan anekafakta.com. Barengan. Ya, jadi di mana ada anekafakta.com, Orkes TV ada. Nah, di situ ada. TV ada, fakta.com ada. Jadi informasi yang kita berikan, informasi yang kita kasih lebih menyebar lagi, lebih banyak lagi. Ya, kita berkolaborasi. Nah, ini lebih cepat, lebih jujur ngomongnya. Karena memang kita harus tegas dan lugas. Visi yang muter-muter. Harus sesuai apa yang satu tujuan saja, kalau muter-muter pusing. Bu Eva ini udah kayak ibu sendiri sebenarnya sih, udah gitu kan. Bu tadi tuh lanjutin tadi, gimana sih Bu ceritanya, inspirasinya dari mana bisa terjun di dunia media online nih? Sebenarnya sih saya kalau untuk jadi jadi wartawan mungkin udah dibilang udah terlalu kelamaan ya, udah puluhan tahun ya kan. Nah, sebenarnya menginspirasi itu gini, kan banyak anak-anak muda tuh yang kebingungan pada saat menulis, dia bingung naruh di media mana, terus ada satu teman juga yang bilang, kenapa nggak punya media sendiri Mak, kenapa nggak mau coba menjadi pemimpin Mak, kalau soal web atau apa nanti kita bantu gitu. Tanpa ngomong 2-3 menit tiba-tiba jadi web gitu kan. Kita kan jadi dari yang berdarah, dari masih yang belum ada apa-apa jadi merasa bangkit kan gitu kan. Nah, yang saya pimpin ini ternyata bukan cuma anak muda, yang lebih tua dari saya pun banyak di media saya ini gitu kan. Kadang-kadang tapi ya itulah berasa dari yang kecil itu akhirnya lama-lama kita bisa berkembang gitu. Berkembang ya dari apa aja, dari pemerintahan, dari mana kita untuk bekerja sama gitu kan dengan kami. Tapi pada saatnya kita harus mengancam itu, mengkoreksi suatu instansi, ya tetap aja kita tulis gitu tanpa kita harus merasa karena saya sudah bersahabat dengan dia, saya tidak akan menulis. Enggak, kalau temuan kalau faktanya sesuai ya kita tulis gitu. Jadi kan kebenaran. Jadi enggak pakai harus sesuai dengan fakta dan kebenaran. Ya. Jadi gara-gara itu tadi dia menciptakan ruang untuk berekspresi dan menaruh tulisannya. Jadi nggak bingung lagi kemana. Awalnya gitu ya, itu Nina tuh mulia banget, bro. Nah itu kayak ini, memang wanita Indonesia kayak gitu. Nggak cuman apa sih namanya, nggak cuman ini ya Bu ya, nggak cuman di dapur, nggak cuman sekarang udah nggak seperti itu
ya kan. Ya itu juga tugas mulia sebagai ibu ngurus rumah tangga, itu tugas mulia. Tapi kalau kita punya kebisa, kalau kata orang Sunda ya, kenapa nggak kita tampilkan kan gitu. Ya betul, kemampuan pria dan wanita sama. Itu sebenarnya sama ya, tinggal bagaimana kita memposisikan diri kita Bu ya, Eva ya. Pada saat saya harus jadi laki-laki, mungkin saya harus jadi laki-laki, tapi tetap aja ya yang namanya perempuan itu hati nuraninya lebih dipakai gitu loh. Betul. Kalau ada cerita gitu dari wartawan saya begini gitu kan, saya nggak pernah bilang hajar hantam, enggak. Coba kamu tanya dulu baik-baik bagaimana ceritanya, bagaimana langkah selanjutnya maunya bagaimana, kan begitu. Kalau udah ditulis di berita, kita bikin laporan sana sini nanti repot kan gitu. Artinya butuh konfirmasi, konfrontir ya Bu ya. Betul. Karena kan sesuai dengan slogannya lurus tegas terpercaya. Wih, luar biasa. Terpercaya. Udah tuh bekerja. Iya. Market tadi ya. Saking udah terlalu canggihnya sampai ke kamar mandi pun kadang-kadang saya bawa handphone. Jadi kayak itu. Sampai masak pun saya bawa handphone. Kadang gue ini terlalu sibuk banget ya, tapi memang itu niat gue dari dulu gitu, dari awal. Jadi gimana, gue nggak bisa ya segala ucapan itu adalah doa. Jadi Tuhan ya udah mau diapain lagi gitu lah. Jadi memang kita kadang-kadang berwaktu itu karena 2 jam ya kan. Nah kayak sekarang itu udah berapa banyak tuh, kita dulu ya sebentar gini kan berebut gitu, mereka berebut karena mereka kan jam ya, jadi jam itu 2 jam kalau di Indonesia Timur itu kan sebenarnya 2 jam, itu yang kadang-kadang berubur kita. Jadi nggak bisa waktu senggang itu cuma kalau tidur aja kali ya saya ya. Kalau diubur-ubur berbalik. saya berbalik dia kalau udah saya berbalik dia. Yang saya tahu nih kalau perempuan hebat seperti Bu Eva itu gitu. Oke, lo ngomong 2 ya, gue ngomong 4 nih, kan gitu kan. Bisa jadi 8. Bisa jadi berapa gitu. Luar biasa loh, semangatnya awalnya dari berita-berita yang ada di sana, polisi gitu ya. Itu kenapa Bu mulai dari situ, kenapa Bu? Alasannya apa? Gini loh, karena saya sering banyak curhatan ya. Kan kalau ketemu ini gini-gini, kok kayaknya kerjaan kita di gunung sana nggak ada yang mempublikasikan. Kenapa sih wartawan itu begitu amat Mbak? Begini gitu kan. Selalu mereka pengennya di tengah-tengah kota dengan kasus krusial kriminal lah apa gitu kan. Padahal nyawa mereka gitu misalnya kayak di lapas, di rutan, itu juga kan nyawanya petugas loh sebenarnya. Saya kan lebih sering masuk ke lapas, ke rutan, itu bukannya itu. Jadi saya tahu gitu loh cara kerja mereka gitu gimana. Sama sebenarnya sih semua itu beresiko dalam hal kerja gitu. Itu yang harus kita menyemangati mereka untuk mereka juga nggak lengah gitu loh. Itu salah satu support saya aja sih, support sistem saya sebagai bangsa wanita Indonesia yang mana ya saya memang tinggal di Indonesia gitu loh. Jadi kalian juga harus tahu loh pengorbanan mereka ini gitu. Jadi nggak semata-mata kita cuma yang di Jakarta aja, yang di Tangerang aja gitu, enggak. Yang di gunung itu pun harus kita perhatikan gitu. Dari curhat terus ya kepikiran buat ngasih BA mama banget sih. Mama banget sih. Emang kebanyakan mamanya saya itu kebanyakan apa ya, jadi ya kadang-kadang gimana ya, Mbak gimana sih kalau nggak bisa tegas? Bukan nggak bisa tegas ya, gimana ya kan saya pakai hati nurani gitu. Ke depan. Jadi kita kalau di sini kan bebas nih Pak. Saya dari tadi lagi mikir kurang apa? Kurang kopi. Mantap. Iya tadi dari tadi gue ngomongin gitu gue sih bisa ini jadi kalau gue ini nyebutnya sebenarnya bukan main apa mahe hebat
Tambah lagi ya. Pokoknya Mahe hebat. luar biasa sih. Buat saya pribadi keren. Saya sih belum merasa hebat, belum, karena ya kerja saya pun dibantu sama teman-teman ya kan. Nggak, saya nggak bisa kerja sendiri. Oh iya, dengan Mak hebat semuanya hebat. Ya. Hebat. Teamwork penting. Ya, itu yang sekarang itu agak luntur ya, Mak. Betul. Artinya individualistiknya terlalu tinggi sekarang. Betul. Ya, cukup tinggi. Nah, terus teamwork, yang namanya teamwork itu kadang-kadang terabaikan. Terabaikan dari mana? Mereka nggak sadar bahwa segala sesuatu bisa besar karena teamwork. Iya. Itu ada yang lain. Betul. Ada cerita sedikit nggak mas soal teamwork? Teamwork saya tuh alhamdulillah ya. Nggak, seperti saya tadi bicara, dari yang paling muda di media saya itu ada, dari yang paling muda, yang paling brengsek, sampai bapak-bapak yang usianya lebih dari saya. Itu kita ada semua gitu. Dan semuanya rata-rata ya alhamdulillah ya. Entah kenapa mereka tetap solid gitu. Walaupun saya udah ngomel panjang lebar gitu, begini, tapi nggak ada gitu yang patah semangat gitu. Saya ngomel gitu loh. Karena gimana orang tua nggak mungkin gimana gitu kan. Posisinya bener pusing. iya, mau curhat boleh Pak. Ya, tapi ya saya punya tim yang hebat. Gimana ceritanya sih, belum orangnya semua saya hebat, orang kelihatan di sini juga gimana? Saya belum hebat, tapi tim saya yang hebat. Itu tim saya beneran aneka ragam ceritanya. Ntar kira-kira udah sampai di instansi mana, tiba-tiba telepon, Mbak, ini ada wartawannya ya di sini. Ini ada nggak wartawan yang namanya ini? Iya, kenapa? Ada nggak yang namanya Adi? Dekat duluan ya, takutnya dia bikin masalah gitu kan. Enggak deh, oh ya udah layani aja dengan baik kan, begitu kita ngomong kan. Setiap hari tuh ada aja jadwalnya, makanya saya cuma ngomong kalau mau kemana ngomong ya kan. Apalagi kamu misalnya lagi nanganin kasus, kamu jangan sendiri jalannya, karena kita nggak tahu ya kan. Jadi kamu harus ada temennya supaya apabila ada sesuatu yang perlu dikonfirmasi kan, kamu punya saksi kan gitu. Memang lebih baik berdua cuma sendiri kan. Iya masih benar. Tapi emaknya udah kelamaan sendiri. Emaknya sendiri ya kan. Udah ngadepin anak-anak aja. Emang anak-anak kan mereka nggak pemikiran dengan kita, tapi alhamdulillah tuh diomelin, dimaki-maki, diapain, tetep kok mereka santai gitu kan, udah kenyang aja, dimarah-marahin kan, nggak ada yang balas marah gitu, nggak ada. Artinya Mahe ini, hebat ini ya cukup berkarismatis. Iya. Ini potret yang ini beneran dari tadi gua potret mulu kan. Beneran gimana ya? Apa sih potret? Gitu ya. Cewek, berarti kan jatuhnya nggak bareng ya. Iya. Uang, anaknya banyak. Banyak ya nggak? Banyak banget. Pasti, waduh, saya bisa berempati tuh. Saya bisa ngebayangin tuh, ya nggak? Jangan dibayangin lagi deh. Iya kan? Kriterianya gimana, Mak? Bisa jadi anak yang emak tuh gimana kriterianya? Sebenarnya saya nggak punya kriteria khusus untuk kamu bisa jadi anggota saya atau itu, nggak ada kriteria khusus. Kalaupun kamu nggak bisa nulis, kamu cerita aja, minimal apa nanti ada kok yang bagian ngerilis, yang bisa membantu untuk bikin berita kamu biar kamu juga nggak terlalu dilecehkan. Dan saya selalu bilang sama mereka, pada saat kamu mengikuti respon brand untuk entah itu produk, entah itu instansi, entah apa, kamu wajib menulis berita. Entah jadi kenapa? Itu biar dihargai begitu dengan oleh instansi, oleh perusahaan kan gitu ya. Berapa, Mak? Apa nih? Kan tadi dihargain berapa? Saya bingung gimana. Ada tim negosiasi. Bang Adi nih, nanti Bang Adi. Tim negosiasi. Jadi ya gimana ya? Ya udahlah kita saya cuma pesan aja, hati-hati di lapangan ya kan, nggak semua orang itu punya pemikiran kalau wartawan itu baik. Dan tetap itu wartawan itu jelek karena ya
apa ya namanya juga ada oknum-oknum sama aja kan seperti yang lain kan gitu ya. Tapi ya alhamdulillah sampai hari ini nggak ada yang curhat kali ke orang. Pikiran redaksi gue sih begini. Atau bukan, alhamdulillah saya belum pernah dengar gitu, belum pernah ada yang nyampe ke kuping gitu. Tapi selalu bilang, takut kali mah. nggak tahu dari media lain malah banyak yang mau ikut gabung ke saya gitu kan. Ya monggo, saya bilang saya nggak ada paksaan apa-apa, cuman ya jaga aja lah, jaga kebersamaan gitu kan. Aku sih nggak tahu ya bro ya, orkestra di rumah nyampe apa enggak gitu. Maksudnya gini, gue bisa duduk di samping Yama nih, gitu. Emang beneran nyaman. Ya, mama. Oh, iya. Jadi pengennya dengerin. Dengerin mama curhat, dengerin mama ngomel. Itu dia tuh Mak. Iya, saya tuh gimana ya? Jadi konsep saya memang kekeluargaan ya. Keluargaan. Nah, jadi mana tahu wartawan saya di lapangan lah, nggak punya bensin, kita bisa teriak loh. Wartawan gue itu benar. Iya. Kalau dia nggak punya bensin, tuh di tengah jalan bensinnya habis tuh bisa teriak loh. Sampai segitunya. Segitunya loh. Padahal kan kita bukannya gimana ya? Cuma rasanya ya rasakan kita sama-sama rasa memiliki gitu loh. Rasa mengayomi mereka kan gitu. Ada yang nggak jalan-jalan, kok saya suruh kamu nggak jalan-jalan kenapa? Nggak ada bensinnya ya. Kenapa nggak ngomong? Kenapa nggak ngomong kan gitu, jalan di tengah jalan bensin habis baru teriak kan begitu repot kan gitu. Kalau ngomong kita nggak tahu. Nggak tahu. Kalau lu ngomong kan dia bisa ngomong yang lain. Bentar tinggal sambil ngomong kan. Boleh itu pengen bercanda gue nggak sih bro, beneran. Iya kan bercanda kita jangan tegang-tegang. Kayak tadi kan dia ngomong hati-hati di jalan, hati-hati di lapangan. Kalau gue kenapa hati-hati di lapangan, kenapa nggak hati-hati di jalan? Kalau kita kan di lapangan tuh ngadepin orang yang banyak, ya. Jadi kita harus talimin ke mereka. Kita harus melihat mereka tersenyum pada saat kita datang. Jangan melihat kita datang mereka cemberut. Nah, ada lagi. Jadi kalau kita datang dari mana? Dari Aneka Fakta, gitu kan udah senyum kan. Kitanya udah merasa, wise banget nih gitu kan. Alhamdulillah kita diterima dengan baik. Kalau tiba-tiba dari mana dari Aneka Fakta? Kan kita nggak enak gitu. Iya. Udah pengen lagi. Udah pengen lagi, kita gue tanya lagi gitu kan. Apa ada? Kadang-kadang malah bukan gue ditanya, gue dimintain lagi. Itu mixnya jadi jelek ya kan. Iya. Padahal saya udah bilang sama mereka juga gitu, kalau ya janganlah kalian ganggu piring makan mereka kan gitu. Kita harus kerja sama-sama dan kita harus sama-sama saling menjaga kan gitu. Itu emang lagi di telepon yang habis bensin lah. Biasa. Jadi Jangan aja Pak, nggak apa-apa. Di sana lah kok. halo. Salam. Udah. Kan saya lagi podcast. Iya. Ya udah stop dulu ya. Stop dulu ya, telepon lagi ya. Oke, ya, makasih. Ya, salam. Iya. Oh, cuma mau nanya doang, nanya. Biasanya nanya pasal tuh. Ini pasalnya berapa nih, Mak? Begini harus bagaimana nih, Mak? Jadi Gitu. orkestra kalau nanya pasal-pasal nanti ada di deskripsi. Ada sebuah. Konsul. Ini masuknya kemana nih ya? Kadang-kadang kan orang mikirnya gini ya bro, kayak media online gitu kan. Apaan sih ini media botrek nih gitu. Ya kan suka media kan ya. Ini wartawan botrek nih, nggak ini gitu kan. Banyak kan gitu ya. Dia mau jaga itu supaya. Saya menjaga itu gitu kan. Kalau saya udah buka email Aneka Fakta itu ya, yang memang untuk redaksi itu banyak bener berita masuk di situ. Dari JIN, pokoknya dari saya juga berterima kasih sama wartawan-wartawan saya, mungkin mereka ikut preskon, mencantumkan ya kan media kita, nomor email tuh, makanya ya saya juga berterima kasih pada perusahaan-perusahaan tersebut, brand-brand internasional tersebut yang mungkin memang mau klik saya, klik link saya, dan berarti kan dia tahu email kita kan gitu ya. Mak tadi kalau nyebutin apa namanya program kan dia udah mau kan sensor mah ya. Oh iya. Bebas. Ya, saya sih terima kasih lah ya. Pokoknya terima kasih banyak lah buat kepada halayak ramai ya kan. Semua yang saya nggak bisa
saya sebutin satu persatu. Sampai hari ini Aneka Fakta masih berkibar, dan sampai hari ini Aneka Fakta masih diakui di segala instansi tanpa ada yang menilai Aneka Fakta jelek gitu lah. Ya. Nah, apa namanya? Kalau dari profesional yang mak nih ya, kita nih kan memasukkan politik. Tahun politik 2023 menuju 2024. Yang lihat, saya nggak ngomongin politiknya sih, malah ada yang ngomongin, mak ngelihat Indonesia nih kayak gimana nih? Iya. Kondisi gimana? Kondisinya, Mak? Gini ya, kalau buat gue pribadi ya, saat ini Indonesia udah baik lah ya, di mata dunia sudah bagus ya kan. Mana sih dunia mana yang nggak mengakui kalau Indonesia itu sudah bagus ya kan. Nah sekarang kan ini tahun politik nih, masih banyak nih caleg-caleg yang baru yang mungkin baru pentas ya kan, atau partai-partai baru kan gitu ya. Temen gue sekolah lagi nih, temen gue sekolah tuh yang mau jadi caleg berapa orang tuh, banyak. Temen gue sekolah yang istilah maaf kata nih, partainya aja baru gue baca nih. Partainya aja belum gue kenal. Partainya lolos diverifikasi. Iya gue ini partai apa ya gitu. Gue sampai tadi dia udah pasang ya kan di grup sekolah. Tapi kan gue nggak mungkin bohong ngatain semangat temen gue. Iya betul. Motivasi. Pokoknya gue dukung lah begini kan. Tapi orang-orang bilang, kenapa sih Mbak Eva? Kenapa sih nggak mau jadi caleg Mbak Eva? Mbak Eva kan mau jadi caleg saya rasa nih katanya gitu. Satu kecamatan milih Mbak Eva. Kata saya agak belum siap lah untuk itu, benar nggak? Pokoknya intinya gue belum siap untuk jadi caleg, untuk jadi apa gue belum siap. Cuman ya untuk memajukan Indonesia, yang bisa gue bantu saat ini mempublikasikan keberadaan Indonesia itu, mempublikasikan apa sih yang kurang dari Indonesia, apa sih lebihnya Indonesia. Tapi daripada dibanding kurangnya, banyakkan lebihnya. Nah, kalau bicara korupsi, gue rasa nih bukan cuma tingkat tinggi aja, tingkat terendah pun sudah ada korupsi, dan itu gue rasa untuk membasminya itu atau mengurangi korupsi itu adanya pada diri individu-individu diri kita. Iya, karena sedikit peluang, maaf nih ya, yang namanya 2.000, 1.000, 5.000 pun ada gitu, itu pun korupsi sebenarnya ya kan. Kalau untuk membasmi itu adanya di diri kita lah, di manusia, di individunya, di SDM-nya itu. Jadi tingkat kesadaran diri kita. Catatan nih buat KPK nih. Ada lembaga anti rasuah, tapi lebih mengedepankan kesadaran pada diri kita sendiri untuk menjaga itu. Ini gini bro, Gimana bro? Kan tadi kan dia bilang kesadaran diri itu benar banget. Betul. Makanya sebenarnya sesuai gitu sama Orkes TV. Kesadaran itu dibangun dari diri sendiri, dan Orkes TV salah satunya adalah membantu menyebarkan informasi bagaimana caranya supaya kita juga dari tayangan yang udah ada ya, untuk kita tahu nih gitu karakter kita harus gimana, emosi kita gimana, sadar diri kita gimana. Soalnya gini, di luaran plus tadi ngobrol sama Mas sambil ngopi sebelum kita mulai, ya kan, Mas tadi ngomong juga kan, kita punya tayangan memang baru ya kan, ini juga baru. Tapi Mas tadi bilang juga dampaknya udah bisa kelihatan dari banyak yang nanya juga soal betul. Sudah banyak yang bertanya sih ya, maksudnya ya kalau mau ikut tayang gimana Mbak, gitu ya. Saya bilang silakan, kita buka lebar-lebar ya kan, siapa saja yang memang mau untuk kita publikasikan selebar-lebarnya, apalagi buat caleg-caleg nih ya. Ini kan lagi sedang gencar-gencarnya nih ya kan, tapi ya nggak terbatas dari itu aja. Saya akan coba ke semua yang memang membutuhkan untuk publikasi, untuk melebarkan sayapnya, monggo gitu. Karena ternyata kayaknya ada fenomena, buat gue sih ada fenomena baru yang kita jadi tahu bahwa tayangan terlihat dari channelnya memang kayak kita nih ya, contoh baru, terus masih sedikit yang ini, tapi banyak yang udah nonton dan banyak yang nanya, respon, WA segala macam. Lu sendiri kan kemarin dapat WA, itu gitu kan, ya kan gini, ya berarti artinya alhamdulillah gitu kan, direspect baik. Kita sebarkan kebaikan-kebaikan di Indonesia. Iya betul nih. Nah, apalagi tadi ngomong-ngomong nih, kita tadi kita langsung sepakat gitu. Kita ini deh kita kasih gitu kan, biar Indonesia lebih baik juga. Betul.
Ya kan kata Bung Adi sendiri kan, mendingan berbuat yang kecil daripada tidak berbuat sama sekali. Daripada tidak sama sekali. Betul. Di sini kita tuangkan ide kreatif, ide-ide kebaikan. Mak, ini kembali lagi ke Indonesia tadi Mak 2023-2024. Sosok Jokowi Mak seperti apa sih Mak pemimpin kita hari ini Mak? Wah, gue kalau bisa gue acungin 2 jempol, 4 jempol kurang ya. Jokowi hebat banget ya. Bapak Presiden top TOPWGT ya kalau kata anak muda sekarang. Coba lo di masa mau berakhir kepemimpinannya Indonesia dapat piala, coba lo Sigir yang udah sekian tahun, sekian puluh tahun tidak pernah kita raih bola ya kan, bukan main kan, coba. Itu suatu kebanggaan dan luar biasa, anugerah banget buat Pak Jokowi, bener ya. Jadi dia meninggalkan kesan memang baik gitu loh, memang orang ini baik gitu kan. Jadi ya gue juga akhirnya ngambil cara Pak Jokowi kan, gue berusaha dijatuhin orang, gue berusaha, gue tetap cool, ya kan, gue tetap menjalankan fungsi gue, kerja gue. Betul. Ya, lu mau ngomongin gue apa, lu mau hasut apa? Ada contoh pemimpin yang seperti itu. Jadi buat apa gue resah gitu kan? Udah aja gue jalanin. Presiden. Iya, hormat Pak Presiden. ini perlu juga kita note gitu ya. Lu pilih pemimpin atau ada contoh pemimpin. Dan artinya dari barusan dengar juga bisa jadi satu apa sih namanya kalau buat gue utang gitu. Kenapa sih lu selalu bilang pemimpin yang baik dong, kan kita mesti punya idola. Oh ternyata begini. Kalau pemimpinnya baik, di bawahnya bisa terinspirasi, teridola gitu ya Mak, untuk paling tidak berperilaku yang positif ya. Betul. Menyebarkan Betul. Menginspirasi lah pokoknya. Inspirasi. Ya, gue lihat juga perhelatan akbar mereka Pak Jokowi pada saat pernikahan Mas Kaisang terakhir ya. Mama datang sendiri. Datang sendiri. Wah, luar biasa. Itu sebegitu banyak masyarakat ya. Cuma satu katanya sama Pak Bahir itu naik Pak Menteri cuma bilang besok pagi kita akan menuju keraton. Jadi saat ini kami mohon untuk beristirahat. Berhenti tuh yang lagi bingar joget-joget tuh ya, berhenti, stop, pada masuk ke villa, pada masuk ke asrama dan istirahat. Hebat nih, cuma kata-katanya cuma begitu doang, nggak ada kata-kata lain. Ini yang luar susah biasa. gini ya, susah kadang-kadang kan gini ya, yang namanya gosip lebih cepat dan lebih diterima, lebih banyak perbincangan. Justru giliran hal yang positif, kadang-kadang nggak diperbincangkan, nggak dilihat, nggak dicontoh. Itu dah. Dibikinnya settingan, kira dibuat-buat kayak kita nih. Kadang-kadang ada juga kan dari WA itu ngobrol gini-gini, nggak juga orang kita ngomong ini mungkin kita begini aja, kita ngobrol apa ada, tapi orang yang nanya, yang respon gitu kan. Nah itulah. Berarti kan ada nilainya, pembicaraan kita nggak sia-sia kan gitu. Terus pemikiran kita untuk mereka tahulah masyarakat Indonesia, negara kita ini nggak sebobrok yang mereka pikir, nggak sejahat pikiran jahat mereka yang memang ya memang berjahat. Gitu. Jadi ya susah lah ya kan, susah. Makanya kalau ada orang, maaf nih, kalau ada ngomong orang masalah penjara, begini. Kadang-kadang gue cuma pengen bilang gini, apa ya, gue saksi loh perubahan penjara itu sekian puluh tahun, gue tahu gitu dari mulai barbar, setengah barbar, sampai udah barbar, sampai udah bagus, excellent gitu, gue tahu gitu. Jadi kalau gue ntar ngomong begitu, mereka bilang kan pasti mereka image-nya lain kan, wah lu udah dibayar, lu udah disetting sama dia kan gitu. Jadi kan gue serba salah. Kita bicara hati nurani loh ya, hati nurani kan ya memang sih mereka belum sempurna, sama gue juga belum sempurna gitu. Tapi kan perlu juga penilaian orang, gimana sih kesalahan gue di apa kan gitu. Mau tahu yang sempurna kan? Tuhan yang Maha Esa. Sama hati nurani rakyat, nurani juga. Bahkan ini ya pernah menginvestigasi ya yang tadi dibilangkan ke penjara ya, berusukan untuk memberitakan kebaikan-kebaikan yang ada di penjara. Ya, soalnya kebetulan karena gue perempuan ya kan, perempuan ya gue nggak mungkin dong musuk masuk betul. Biar bagaimana dia laki-laki loh ya, biar lama gini gitu kan. Kalau gue pernah ngobrol nih sama salah satu pejabat yang tinggi lah ya, pejabat teras lah ya nggak tahu teras sama siapa.
dia punya filosofi itu bagus. Ya. Kalau salah kata kucing loh ya, kucing kalau nggak salah dia tidur, kita tendang aja dia tetap tidur, maksudnya malah bermanja-manja di kaki kita, benar nggak? Nah kalau dia, tapi kalau kucing itu nyuri ikan, ya kan, terus kan dengar suara kita kan udah kabur. Nah itu jadi kalau kita nggak buat kesalahan, kenapa kita harus takut? Kan gitu. Filosofi baru ya untuk orkestra. Kadang-kadang pejabat kita ini memang udah keburu alergi duluan gitu, entah dia karena memang udah alergi dengan apa atau apa, jadi kayak menghindar gitu. Sebenarnya salah. Yang dibutuhkan wartawan itu apa sih? Akses informasi publik ya, Mak. Pengakuan dan jawaban yang cepat gitu. Misalnya ada konfirmasi gitu. Pak, saya menemukan ini. Nggak usah dijawab yang bertele-tele gitu. Di sini nggak ada begini. Nggak usah lah, selama maksud manusia, benar nggak? Nggak ada yang dibilang nggak ada. Cuman oke Mbak, atau oke Mas, nanti saya selidiki, nanti saya beri kabar bagaimana. Itu suatu penghargaan buat kita gitu. Dan kita wartawan, nah itu loh. Jadi nggak terlalu isu-isu itu nggak terlalu berkembang gitu loh. Nggak ada yang kita kasih kabar dia malah ngelak gitu loh, kayak melawan kita. Nah kalau dia melawan kan otomatis kita ini manusia loh gitu. Kalau lawan begini Pak, jadi kepengen lebih tahunya lebih banyak. Ada sesuatu yang ditutup-tutup. Nah itu harusnya di sini nggak ada begini boleh ngecek begini bla 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 bla. Kan nggak mungkin juga gue ngecek kan gitu, betul nggak? Gue siapa? Gue bukan inspektor. Bagian itu kan gitu ya. Udah sih informasi itu gimana aja gitu kan. Mau itu ntar lu tindak, mau nggak lu tindak, yang penting okein aja lu, jangan seolah-olah lagi butuh lu ngejar-ngejar gue. Kan sih minta ini minta itu. Giliran udah aman, landai dan seolah-olah gue mau ketemu aja susah. Tanda yang buat Pejabat begitu kan. Kalau lagi dulunya kita tengah malam, sekali siang, sore malam kita ditelepon gitu kan. Nah, nggak semua sih ya seperti itu. Ada juga sih yang baik, yang belum waktunya kita ngomong soal aja udah manggil Mbak, kangen pengen ketemu Mbak, udah lama kita nggak ketemu. Itu suatu penghargaan juga buat kita nih yang di lapangan. Cuma pengakuan aja sih, nggak usah yang bertele-tele. Ya nggak usah dia berpikir kalau ketemu dia gue harus ngasih duit nih, gue ini harus ngomongin nih. Itu kan udah image-nya udah seperti itu. Jadi ya gue sih cuma menghimbau nih buat teman-teman gitu, pejabat-pejabat ya kan, yang merasa nggak ada loh, belum ada sempurna. Institusi manapun, yang namanya lembaga manapun saat ini belum ada yang gue bilang sempurna. Belum ada, nggak ada yang clear, nggak ada. Itu jangan ditutupin, maksud gue diomong aja. Kita juga kan manusia punya kesabaran gitu. Cuman kadang-kadang ya beda-beda sih ya, beda-beda mungkin cara mereka menyampaikan atau ya kalau gue kan gue udah merasa tua nih ya. Jadi kalau gue ngomong agak ngegas dikit gue suka mikir gitu, aduh gue salah kali ini kan gitu ya kan, bener nggak? Tapi perasaan udah perasaan duluan gitu. Kadang-kadang gue penyampaian yang salah gitu kan, tapi kan mereka suka ya kalau membantah mah itu hak dia ya. Cuma kan kita juga punya, ya itu kembali lagi pada hati nurani. Masa ya semua bantahan dia gue tulis kan gitu, kan mungkin kan semua yang gue dapet itu gue tulis kan kan gitu. Enggak, cuma satu aja jawaban yang mengenakan gitu, gak usah terlalu sombong gitu loh. Iya, kalau sombong gimana kan kejadiannya bla 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 di sini mah nggak ada ya. Masalah itu gitu ya. Kalau gue kita hidup bukan di kita hidup di dunia nyata. Iya. Bukan hidup di zaman purba. Apapun bisa terjadi. 1 menit ke depan kita nggak tahu. Ya kan? Kita harus ya udah settle gitu loh. Jangan sekarang lagi ada butuhnya, gue uber. Giliran sekarang lu udah nggak butuh gue seperti di apa ya, disepelein gitu kan. Akhirnya gue jadi jahat kan. Akhirnya gue berpikir besok gue cari lu salahnya kan begitu. Tapi sebenarnya itu nggak bagus juga. Tapi kan lu juga kan begitu. Jadi gue rasa pengen tahunya, dan apa yang gue dapet selama ini nih, apa perlu gue buka kan begitu. Tapi gue udah serem banget nih, udah gue rapetin, udah gue ikat, gue kencengin gitu ya, biar jangan sampai orang lain tahu lah, udah gitu kan, biar gimana dia kan saudara kita kan gitu. Kalau kita pikir, tapi dia kadang-kadang ya itu dah pejabatnya kayak itu, gue nggak ngerti dah. Biar kita biarin aja. Ya soalnya itu curhatan teman-teman gue juga ya kan. Pasti kan
Enggak juga. Gue juga nggak mudah kok kalau mau ya gini loh. Jagung yang kita panen hari ini, bahkan kita tanam hari ini, kan gitu. Ya. Jadi jagung yang kita tanam, yang kita panen sekarang itu kan pasti tanaman kita kemarin. Hari ini kan gitu. Butuh kesabaran revolusioner. Jadi kita harus sabar memang segala sesuatu ya itu kembali lagi pada kesabaran kita ya, kan, gitu. Dan ya kita harus kuat mental lah gitu kan kalau memang masih mau bertahan jadi wartawan ya harus kuat mental. Dan wartawan satu lagi, wartawan nggak ada masa pensiun, sampai kapanpun dia tetap wartawan, sampai kapanpun dia bisa memberitakan. Nggak memberitakan di medianya kita, dia punya sosmed loh, sekarang sosmed diakui loh. Itu loh yang mesti kita hati-hati kan. Gue jadi ingat tadi wartawan nggak pernah pensiun. Nggak. Sama kayak soldier never die. Kali ya. Itu ya saya. Gimana? Ceritanya kalau mau lihat sosok Adi ini sebagai itu cerita panjang. Bang Adi ini juga sempat penonton pulung dan sempat patah semangat. Jangan tanya. Tiba-tiba dimotivasi dan gua kayak diinjeksi gitu loh. Kalau diinjeksi tegak wah biasa motivasinya seperti apa sih membuat kita dari jatuh bangun kembali loh. Itu sosok yang jadi seorang maknya ini ada memang ada. Itulah sosok yang inilah apa adanya perempuan Indonesia yang berani bahkan itu dia memang itu luar biasa. Gue tadi ngomongin hemat nggak boleh sama dia, karena hebat. Gue, gitu kan dia berarti rendah hati. Itu gue selalu bilang sama anak-anak gue ya kan, terutama anak-anak gue ya kan. Anak gue 2 laki-laki, dua-duanya jagoan. Dan gue selalu bilang sama dia, kamu meninggi nggak akan lebih tinggi, kamu merendah nggak akan lebih rendah. Jadi kamu tetap harus rendah hati. Dan satu, takut akan Tuhan, itu aja. Anak saya nggak bisa ngikutin dia selama 24 jam ya kan. Betul. Nah, kadang-kadang gue juga suka sedih juga loh. Apa ya di setengah kesibukan gue nih, anak itu butuh waktu loh. Kalau dia udah maksudnya biar katanya udah tua nih, udah pada tua ya kan, udah dewasa ya. Kalau dia berulang itu berarti dia butuh perhatian gue gitu doang. Tapi kan gue juga nggak bisa ninggalin tanggung jawab gue sebagai pimpinan gitu, karena gue pengen rest gitu, pengen gue matiin handphone, gue pengen bermain-main gitu kan. Itu nggak bisa. Minta anak-anak gitu dengan cucu. Itu kadang nggak bisa. Waktunya memang gimana ya? Memang udah ya. Gue sih nyalain diri gue juga enggak, karena memang udah itu pilihan hidup gue gitu kan. Kadang-kadang ya itu kalau anak udah berulang berarti dia butuh ibu, butuh perhatian ibunya. Iya, itu aja. Tapi gue salut lah sama anak ya. Mereka bisa satu dirinya sendiri gitu kan, bisa nggak ngerepotin gitu, nggak ngeributin tuh udah alhamdulillah. Walaupun ya kadang-kadang dia suka cengeng-cengeng juga lah ya, pengen perhatian ibunya, namanya anak ya kan, wajar lah itu. Tapi kalau ya kita omongin begini-begini ya dia pahami. Ibu udah lah, mau sampai kapan ibu begini? Wah, gitu. Tapi ibu nggak bisa panggilan hati kan begitu, benar nggak? Susah. Kalau udah panggilan hati itu susah gitu. Awalnya juga gue jadi wartawan itu sebenarnya gue dari kecil tuh gue seneng nulis, sampai membaca, sering baca gitu. Jadi yang orang yang belum tahu gue udah tahu gitu. Sekecil apapun lu tulisan tuh gue baca loh. Sampai sekarang aja gue udah malas baca. Anak kita sendiri. Iya, sampai boleh bisa apa ya namanya begini udahlah, pengalaman guru terbaik atau pengalaman gitu aja. Jadi the experience is the best teacher. Ya, guru terbaik. Benar, jadi udah apa pengalaman hidup gue aja deh yang gue ceritain gitu. Kalau begini nih mama, ini kasusnya begini mah. Jadi gue berdasarkan pengalaman gue aja gitu ya. Gue dulu pernah ngalamin kasus ini. Maaf kata gue ada sombong, gue dari yang hidup kayak mati, gue udah pernah nanganin gitu loh. Dari anak sekolah, sakit bener, mumpung dari kuburan. Gue udah orang belum mati gue udah pesenin kuburan. Gila ya, kalau pikir gila banget gue ya gitu. Ih, gue. Orang belum mati gue udah pesen kuburan. Gila nggak? Saya langsung menang banget. Kata gue nih, aduh gue apa-apaan kalau dipikir-pikir kan. Iya, tapi ya udah, emang ya itu guru terbaik ada pengalaman. Jadi apa? Udah
udah gue alamin gitu. Yang ya udah dunianya wartawan tuh udah gue jalanin. Masih yang belum pernah gue jalanin semua udah gitu kan. Jadi kalau gue ngomong ke orang-orang nih, ini tuh berdasarkan pengalaman gue, bukan cuma katanya si Anu, katanya enggak, itu pengalaman yang gitu. Iya. Jadi ya udah, itu guru terbaik adalah pengalaman menurut gue. Catatan ya untuk orkestra ya. Guru terbaik adalah pengalaman. Ya. Mak, biasanya kalau di Orkes TV itu Mak, sebelum udahan kita ada sebutin nilai-nilai Pancasila. Silakan aja sih. Oke. Kita sebutin Mak. Oke, yuk. Sila satu dari mana Mak? Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Mak. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang senang, ada yang lupa. Pancasila itu. Ya, siap. Nah, selesai itu tadi kita sepakat ya bahwa Mani salah satu Sri Kandi Indonesia. Sri Kandi Indonesia. Kedua episode berikutnya edisi berikutnya Mak mau kasih satu bukan berita sih tapi satu topik yang asik gitu ya. Nanti kita saksikan. Tinggal nanti next ya. Next kita Kolaborasi. Jadi, start dari sekarang kita ingetin lagi dari sekarang anekafakta.com dan Orkes TV maju bersama. Selamat malam. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Salam budaya. Salam kebajikan. Thank you, Mak.